Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita masih akan membahas KD 3.2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Adapun materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian kota, kriteria dan bentuk kawasan perkotaan, dan unsur serta karakteristik kota. Materi pertama yaitu pengertian kota. Menurut Max Weber, kota adalah permukiman penduduk yang hidup terutama dari perdagangan, bukan pertanian. Penduduknya memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-hari di pasar lokal. Menurut Burkhard Hofmeister, kota merupakan suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia. Nah, di kota ada pembagian kerja yang khusus. Kegiatan utama penduduknya di sektor sekunder seperti industri, perdagangan, dan sektor tersier seperti jasa dan pelayanan masyarakat. Kota juga mampu melayani kebutuhan wilayah yang jauh. Nah, adanya urbanisasi juga mendorong pertumbuhan penduduk yang besar di kota. Menurut Michel Passion, kota merupakan pusat produksi dan konsumsi ekonomi, area jaringan sosial dan kegiatan budaya, serta pusat pemerintahan dan administrasi. Sedangkan menurut Bintarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Kota juga dapat dilihat sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis tadi ya, dibandingkan dengan daerah belakangnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian atau non-agraris dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kriteria kawasan perkotaan itu memiliki dua hal. Yang pertama, karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Lalu, kota itu memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa, didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan bentuk-bentuk kawasan perkotaan, itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kota sebagai daerah otonom seperti kota Bandar Lampung, kota metro, dan kota lainnya. Kemudian bisa juga kawasan perkotaan itu merupakan bagian dari kabupaten yang memiliki ciri perkotaan seperti kota Menggala, kota Sukadana, kota Kalianda, dan kota lainnya. Biasanya merupakan ibu kota kabupaten ya. Kemudian bisa juga kawasan perkotaan itu merupakan bagian dari 2 atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Bisa diambil contoh misalnya Kecamatan Latar di Kabupaten Lampung Selatan dengan Kecamatan Tegineneng di Kabupaten Pesawaran. Ini 2 kecamatan yang saling berbatasan namun secara administratif sudah berbeda kabupaten namun memiliki ciri perkotaan. Menurut Bintarto, jantung kota terletak di pusat daerah kegiatan atau kita kenal dengan Central Business District atau CBD. Daerah yang menjadi inti kota ini merupakan akumulasi dari berbagai gedung seperti pertokoan, bioskop, dan pasar. Tempat-tempat ini sangat ramai dan padat. Nah, berdasarkan aspek fisik, kota itu merupakan kawasan terbangun atau built-up area yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan atau man-made structure. Nah, karakteristik fisik kota itu dipengaruhi oleh 9 unsur. Yang pertama, bentuk dan fitur lahan yang memengaruhi unsur-unsur yang berada di dalam kota, misalnya di tempat-tempat alur gempa, dataran aluvial yang rentan terhadap getaran seismologi atau gempa, kemudian kota dibangun dengan perancangan khusus. Yang kedua, bangunan sebagai unsur perkotaan yang paling jelas terlihat. Nah, kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas pemerintahan, komersial, industri, permukiman, dan transportasi menjadi unsur-unsur pembentuk pola penggunaan tanah kota. Yang ketiga, struktur atau bangunan infrastruktur seperti jembatan, gorong-gorong,
saluran irigasi dan pengendali banjir, jalur transportasi, jaringan utilitas umum, gardu-gardu listrik, fasilitas pengolahan limbah, bak-bak penampungan, pengiriman minyak, dan berbagai instalasi lain juga merupakan bentuk pola penggunaan lahan. Yang keempat, ruang terbuka seperti taman, tempat bermain, tempat rekreasi, landasan pesawat terbang, tanah-tanah pertanian, dan makam umumnya semakin ke tepi kota akan semakin meluas. Yang kelima, kepadatan perkotaan mengacu pada sebaran konsentrasi bangunan dan kegiatan produktif penduduk. Yang keenam, iklim yang memengaruhi kebutuhan unsur fisik kota seperti saluran drainase, rancangan jalan dan bangunan, dan macam vegetasi perkotaan. Yang ketujuh, vegetasi sebagai unsur fisik kota mempunyai banyak fungsi, contohnya untuk meningkatkan daya tarik kota dan yang lainnya. Yang kedelapan, kualitas estetika yang antara lain dapat dilihat dari kebersihan kota, estetika bangunan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu perancangan perkotaan untuk meningkatkan kualitas kota. Berdasarkan aspek sosialnya, kota merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan, setidaknya dua tujuan ya. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja, dan meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif. Karakteristik sosial kota ini dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut ya. Yang pertama, jumlah dan komposisi penduduk yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, dan keruangan, di mana ada distribusi penggunaan lahan dan penduduk. Contohnya, di sekeliling pusat pemerintahan dan pusat komersial, biasanya sebagian besar penduduk yang tidak mampu bertempat tinggal. Mereka tinggal di daerah-daerah permukiman liar, di tepian jalan raya atau jalur kereta api, dan tempat-tempat yang belum terbangun. Berdasarkan aspek ekonomi, kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan keberlangsungan kota itu. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian. Yang pertama, ekonomi publik. Ini terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintahan kota sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja kota. Yang kedua, ekonomi swasta atau privat. Ini terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Dan yang ketiga, yaitu ekonomi khusus. Hal ini terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha non-profit, para pekerja sukarela, dan berbagai organisasi yang bebas pajak. Dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa kriteria suatu kota. Nah, berdasarkan ketiga kriteria tadi, kota memiliki kriteria-kriteria, di antaranya jumlah penduduk yang besar, pemusatan kegiatan non-pertanian, pusat kegiatan industri dan perdagangan, konsentrasi kawasan terbangun, masyarakat heterogen atau sangat beragam, ada berbagai lembaga, ya seperti lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan lembaga politik, dan ada berbagai fasilitas seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Menurut George E. Hardoy, setidaknya ada 10 kriteria kota, yaitu ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat, kemudian bersifat permanen, kepadatan minimum terhadap massa dan tempat, struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata, tempat masyarakat tinggal dan bekerja, fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama. Kemudian, heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hierarkis pada masyarakat, pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas, pusat pelayanan atau jasa bagi daerah-daerah lingkungan setempat, dan merupakan pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu. Sedangkan menurut Mumford, kota memiliki karakteristik antara lain, yang pertama kota sebagai wadah. Nah, sebagai wadah, kota merupakan susunan struktur fisik di mana fungsi, proses, dan tujuan kota dikembangkan.
Susunan ini bersifat permanen. Kemudian, Mumford menjelaskan bahwa kita harus membedakan antara isi dan wadah kota. Wadah itu menandakan bentuk atau struktur, sedangkan isi mengacu pada penduduk, cara hidup mereka, organisasi sosial, dan disposisi budaya. Mumford menekankan bahwa perlunya rancangan bentuk perkotaan yang layak dalam menyalurkan aktivitas manusia dengan cara yang sesuai dengan hubungan fungsional dan kreatif antara budaya dan alam. Kemudian, menurut Mumford juga, kota sebagai magnet. Nah, gagasan ini mengacu pada kekuatan spasial kota untuk menarik orang-orang dari luar daerah perkotaan. Menurut Bintarto, kota itu memiliki ciri fisik dan ciri sosial. Adapun ciri fisik kota antara lain yaitu tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Itulah sebabnya kota-kota menjadi pusat-pusat perdagangan. Kemudian tempat-tempat untuk parkir dan tempat-tempat rekreasi dan olahraga. Dan masih menurut Bintarto, ciri sosial dari kawasan perkotaan yaitu adanya pelapisan sosial ekonomi, kemudian masyarakat bersifat individualisme, kurangnya rasa toleransi sosial, kemudian adanya jarak sosial, dan adanya perbedaan yang menjadi dasar dalam penilaian sosial masyarakat perkotaan. Itulah tadi materi pada pertemuan kali ini berkenaan dengan KD 3.2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Mohon maaf jikalau ada penjelasan yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu dalam pembelajaran. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.